Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya ya. Kali ini saya masih akan menyampaikan video pembelajaran, namun untuk mata kuliah yang berbeda, yaitu pilot plan. Sepertinya ini video pertama ya yang saya buat terkait dengan pilot plan untuk penjelasan tentang dasar teori ya. Oke, sebelumnya di sini saya tegaskan kembali bahwa untuk praktikum pilot plan sebenarnya harus harus dilakukan ya 4 judul modul selama 1 semester. Nah, ada distilasi dan heat exchanger, kemudian perpindahan panas pada jacket vessel, kemudian falling film evaporator, dan yang terakhir adalah leaching atau solid liquid extraction. Nah, di sini karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 ya, semoga semuanya cepat berlalu. Praktik nanti diagendakan dengan sistem blok di akhir perkuliahan ya, paling cepat nanti minggu ke-10. Nanti rekan-rekan mahasiswa hanya akan melaksanakan 2 modul saja, yaitu distilasi dan heat exchanger dan juga falling film evaporator. Namun untuk dasar teori akan kami tetap sampaikan semuanya. Di sini yang pertama ada distilasi dan heat exchanger dan juga perpindahan panas dan pada jacket vessel akan disampaikan oleh partner saya di dalam mengajar mata kuliah ini, yaitu Bu Aryani. Jadi kita menggunakan sistem tandem ya, gabung 2 dosen dalam 1 mata kuliah seperti itu. Kemudian untuk peralatan falling film evaporator dan juga leaching akan saya sampaikan. Nah, video kali ini khusus akan membahas tentang pengoperasian falling film evaporator di laboratorium pilot plan. Oke, konten yang ingin kita bahas adalah yang pertama sudah dibagi ya kemarin. 1 kelas ada 4 kelompok, kemudian membuat sistem pengkodean. Jadi setelah saya menjelaskan materi pada hari ini, tugas Anda adalah membuat sistem pengkodean peralatan di laboratorium pilot plan. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan prosedur percobaan atau SOP. Biasanya langkah ketiga ini kita lakukan langsung bersama dengan tour lab. Jadi biasanya setelah saya sampaikan materi, rekan-rekan mahasiswa akan saya ajak ke lab untuk mencocokkan apakah SOP-nya sudah benar sesuai dengan apa yang nanti kita lakukan di plan. Nah, sayangnya karena sekarang masih berada di tengah pandemi, untuk tahap yang ketiga nanti mungkin akan saya gantikan dengan teman-teman mahasiswa bisa mempelajari video tentang peralatan falling film evaporator. Kemudian yang berikutnya ada teknik sampling dan perencanaan tabel data pengamatan. Hari ini juga akan saya sampaikan bagaimana cara mengambil sampel dan juga merencanakan tabel data pengamatan. Karena biasanya saya pribadi ini biasanya praktikan akan saya minta untuk menyiapkan tabel data pengamatan sebelum praktikum dilakukan, sehingga ketika kalian sudah memasuki area lab itu kondisi sudah siap untuk merecord data seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya setelah mendapatkan data tentu harus ada pengolahan data praktek untuk kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan. Nah, hari ini juga akan saya arahkan bagaimana cara mengolah data praktikum untuk judul modul falling film evaporator. Dan yang berikutnya adalah penyusunan laporan. Nah, konten apa saja yang harus ditampilkan di dalam laporan nanti juga biasanya akan disampaikan ya, apa-apa saja yang harus ditampilkan di laporan. Apabila rekan-rekan mahasiswa bisa memenuhi poin-poin itu, maka diharapkan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu evaporasi ya. Dalam kasus ini kita menggunakan di lab pilot plan khususnya kita menggunakan evaporator tipe falling film. Nah, sebelum kita membahas tentang falling film evaporatornya sendiri, kita bahas dulu prinsip apa sebenarnya yang digunakan pada peralatan ini atau fenomena apa yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi di dalam evaporator ini adalah proses evaporasi. Evaporasi itu sendiri apa? Evaporasi adalah proses penguapan pelarut dari campuran atau larutan yang umumnya mengandung zat terlarut non-volatil. Nah, ini yang membedakan antara distilasi dengan evaporasi. Pada distilasi, semua komponen yang berada di campuran sebenarnya memiliki kecenderungan memiliki sifat volatil. Namun rate volatility-nya yang berbeda. Jadi kecepatan penguapannya yang berbeda. Biasanya ditandai dengan adanya perbedaan titik didih.
di mana zat yang titik didihnya lebih rendah tentu akan menguap lebih dulu dibandingkan zat yang titik didihnya lebih tinggi. Untuk distilasi prinsipnya seperti itu. Tapi kalau untuk evaporasi biasanya konteksnya yang ingin kita pisahkan adalah pelarut dari larutan, di mana di dalam larutan itu ada yang namanya zat terlarut. Nah, zat terlarutnya ini biasanya sifatnya lebih cenderung ke arah non volatil. Contohnya ya, Anda membuat sirup. Nah, sirup itu kan campuran, sirup itu kan larutan ya, larutan isinya solvent, pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya adalah gula atau solutnya adalah gula. Nah, bisa jadi Anda ingin mendapatkan sirup dengan kekentalan atau konsentrasi tertentu. Nah, bagaimana cara Anda mendapatkan itu? Tentu setelah Anda membuat larutan gula ya, kemudian Anda panaskan sampai airnya sebagian menguap. Nah, ini salah satu contoh proses evaporasi ya, di mana Anda menguapkan sebagian air kan posisinya sebagai solvent, sebagai pelarut dari larutan tadi. Harapannya apa? Supaya kadar airnya berkurang sehingga sirupnya tadi bisa mencapai kekentalan atau konsentrasi tertentu. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini yang membedakan antara evaporasi dengan destilasi itu tadi. Ya, dalam kasus pembuatan sirup tadi, gula kan kita anggap sebagai zat terlarut yang sifatnya relatif non volatil. Jadi gula sendiri di dalam larutan itu sifatnya tidak mudah menguap dibandingkan airnya gitu. Jadi air lebih mudah menguap dibandingkan gula. Bahkan gula bisa kita sebut dengan zat yang relatif sifatnya non volatil, tidak mudah menguap seperti itu ya. Nah, ini yang membedakan antara evaporasi dengan destilasi. Jadi kuncinya kalau di destilasi sebenarnya semua zat di dalam campuran itu sifatnya volatil, hanya volatilitasnya yang berbeda, biasanya ditandai dengan perbedaan titik didih. Nah, sedangkan untuk yang evaporasi ini kita ingin memisahkan zat pelarut ya, pelarut dari larutan yang di dalamnya ada zat terlarut ya, dimana zat terlarutnya ini sebenarnya non volatil seperti itu. Kemudian nanti di lab apa yang Anda lakukan di lab nanti adalah kita punya larutan MgCl2 ya, jadi garam MgCl2, garamnya sendiri sifatnya non volatil, dilarutkan di dalam air, kemudian kita lakukan evaporasi. Nah, di situ nanti harapannya sebagian air itu bisa menguap dari larutan garam MgCl2 tadi. Nah, sehingga MgCl2-nya tetap di dalam larutan, sedangkan sebagian pelarutnya akan menguap. Nah, sehingga bisa mencapai larutan MgCl2 bisa mencapai konsentrasi tertentu, tentu saja yang lebih pekat. Nah, kenapa lebih pekat? Karena tadi ada sebagian pelarut yang teruapkan seperti itu. Jadi biasanya memang tujuan dari evaporasi ini adalah meningkatkan konsentrasi campuran atau larutan, atau dalam kata lain biasanya tujuannya untuk memekatkan larutan ya. Ini kalau yang menjadi produk utama kita adalah larutannya. Nah, tapi bisa juga kadang proses evaporasi ini dilakukan justru Anda ingin mengambil solvent yang teruapkan tadi. Nah, itu juga bisa seperti itu ya. Kadang juga seperti itu, tapi pada umumnya tujuan evaporasi memang tujuannya adalah untuk memekatkan larutan. Kenapa bisa pekat? Karena tadi sebagian pelarut akan teruapkan, otomatis pelarutnya jumlahnya akan berkurang, sedangkan zat terlarutnya bertambah sehingga konsentrasinya akan meningkat, atau istilahnya larutannya menjadi lebih pekat, seperti itu ya. Nah, untuk diagramnya sendiri kalau saya gambarkan ya, diagramnya kan seperti ini. Saya punya evaporator di sini ya. Ingat, umpan dengan pemanasnya yaitu steam, karena kita harus menguapkan berarti kan butuh suplai panas. Ini ada di jalur yang berbeda ya. Jadi steam ini tidak berkontak langsung dengan larutan ya. Jadi misalkan kalau dia bentuknya ada shell dan ada cup ya, maka steamnya berada di dalam cupnya dan larutannya berada di dalam shellnya. Jadi steam dengan umpan ini tidak berkontak secara langsung ya, tidak berkontak secara langsung gitu. Nah, kalau berkontak secara langsung percuma ya, nanti steam dengan feed nyampur lagi. Nah, bagaimana bisa konsentrasinya bisa menjadi pekat kalau feed kita ketemu lagi sama steam, dimana steamnya ini adalah air. Nah, kan berarti
sama juga bohong gitu ya. Nah, oleh karena itu pada proses evaporasi, feed dengan steam ini ada di jalur yang berbeda, namun terjadi perpindahan panas karena mereka sengaja dipertukarkan panasnya di dalam alat evaporator tadi gitu ya. Nah, oke, di sini ada umpan masuk ya. Umpan masuk, di saat yang bersamaan ada steam sebagai pemanas masuk. Nah, ya. Kita biasanya menggunakan saturated steam ya, atau steam jenuh. Saturated steam adalah steam yang berada pada kondisi jenuhnya ya, biasanya diproduksi tepat pada titik didihnya pada tekanan tertentu ya. Nah, di sini feed masuk, steam masuk, akhirnya di dalam sini terjadi perpindahan panas ya. Dimana pasti akan ada perpindahan panas antara fluida panasnya yaitu steam dan fluida dinginnya adalah feed. Sehingga panas dari steamnya nanti akan disuplai ke dalam feed. Nah, sehingga yang terjadi adalah umpannya nanti atau feednya akan terpanasi. Nah, karena dia menerima panas, otomatis ya solvennya akan sebagian menguap. Nah, ini dia. Ya. Nah, berarti nanti airnya di dalam larutan MgCl2 itu sebagian airnya menguap. Sedangkan MgCl-nya di mana? Ya sudah, MgCl-nya tetap ada di dalam sini gitu. Karena dia non volatil gitu ya. Oke, kemudian dia menguap ya, menguap keluar. Nah, inilah yang kita sebut dengan vapor. Nah, artinya vapor itu siapa? Vapor itu tidak lain adalah pelarut yang teruapkan tadi. Berarti dalam hal ini air ya. Vapornya berupa air. Nah, kemudian steam yang sudah dipanaskan, steam yang sudah digunakan untuk memanaskan ya di dalam evaporator ini tentu akan kehilangan energi karena sebagian kalornya dilepaskan untuk memanaskan feed. Nah, maka dia akan berubah fase menjadi liquid ya. Jadi steam awalnya fasenya uap karena dia kondisi jenuh, melepaskan sebagian energi, otomatis dia akan berubah fase menjadi liquid. Nah, inilah yang kita sebut dengan kondensat. Ya, jadi steam itu adalah air dipanasi di boiler, berubah fase menjadi uap, ya. Jadi ini fasenya uap. Nah, setelah dia melepaskan kalornya karena dia bekerja sebagai pemanas, maka dia berubah fase menjadi liquid. Ya, ini juga kondensat ini sama. Tentu saja dia masih H2O, nggak mungkin berubah ya karena hanya digunakan panasnya, tidak ada reaksi apa-apa di sini. Nah, hanya saja fasenya berubah menjadi liquid. Ya, misalkan nih saya pakai steam, ya saya pakai steam, misalkan pada tekanan 1 atmosfer, ya tekanan 1 atmosfer, steam pada suhu 100 derajat, fasenya uap. Kemudian saya gunakan untuk pemanasan. Ya, keluarnya liquid, suhunya masih tetap 100 derajat. Nah, berarti panas yang terlibat itu adalah panas laten. Ya. Jadi di sini 100 derajat fase uap, di sini 100 derajat fase liquid. Yang digunakan hanya kalor untuk merubah fasenya dia, berarti ini namanya kalor laten. Ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan masuknya suhu 100 fase uap, keluarnya suhu katakanlah 80 atau 70 fasenya liquid, berarti ini sudah melibatkan panas laten dan panas sensibel ya untuk steamnya. Nah, panas laten itu apa? Panas laten itu berarti ketika perubahan fase 100 derajat uap menjadi 100 derajat liquid. Nah, setelah itu suhunya masih turun lagi tadi sampai mencapai berapa? 80 kan? Dari 100 ke 80 ini tidak ada perubahan fase tapi ada perubahan suhu. Nah, inilah yang kita sebut dengan panas sensibel. Ya. Jadi panas laten adalah panas yang digunakan untuk mengubah fase, ya. Sedangkan suhunya tetap, sedangkan panas sensibel adalah panas yang digunakan untuk mengubah suhu tapi fasenya tetap. Nah, seperti itu. Ya, ini harus dipahami karena kapan Anda boleh menggunakan data entalpi saturated vapor di Genkoplis itu kalau Anda paham kapan dia laten, kapan dia sensibel. Nah, makanya rumusnya Ki itu macam-macam ya. Kadang bisa pakai panas laten, kadang pakai MCP delta T. Nah, itu karena ini dia ada di wilayah kalor laten atau ada di wilayahnya kalor sensibel gitu ya. Oke, kemudian setelah sebagian pelarut tadi diuapkan ya,
naik ke atas namanya vapor, sebagian pelarutnya tadi, berarti ini isinya juga H2O ya. Kalau yang di sini tadi fitnya isinya itu adalah larutannya isinya H2O ditambah dengan MgCl2. Ya. Berarti yang tertinggal di sini apa? Yang tertinggal di dalam sini larutan ini ya tidak lain adalah H2O yang jumlahnya sudah berkurang dan juga masih ada tentu MgCl2. Kenapa? Karena MgCl2-nya nggak kemana-mana, dia non volatil, tidak menguap ya. Nah, campuran antara H2O dalam jumlah yang lebih sedikit dengan MgCl2 ini kita sebut dengan concentrated product atau liquid. Nah, kenapa concentrated? Karena sebagian pelarutnya sudah menguap, berarti jumlah pelarutnya menjadi lebih sedikit. Kalau jumlah pelarut lebih sedikit berarti konsentrasinya lebih tinggi lagi atau lebih pekat, seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah tujuan praktikum ya. Biasanya di laporan akan sesuai dengan modul ajar ada 3 tujuan. Yang pertama adalah mengerti dan memahami proses evaporasi dalam FFE ya. Nah, tujuan nomor 1 ini ya, kemudian saya definisikan lagi ya, dari mana saya bisa menilai dan saya bisa mengetahui praktikan itu sudah mengerti dan juga memahami. Nah, biasanya saya nilai dari laporan atau tes lisan atau ujian post-tes. Ketika saya tanyakan tentang definisi dan tujuan, apakah praktikan sudah bisa menjawab dengan baik dan benar. Itu poin penilaiannya saya dari situ. Bagaimana saya bisa mendapatkan poin mengerti dan memahami proses evaporasi dalam FFE ya. Kemudian yang kedua juga saya akan lihat apakah Anda bisa mengidentifikasi ini tipe alat Anda ini tipe alat apa. Karena evaporator ini bentuknya banyak sekali ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri di Genkoplis. Falling film evaporator ini hanya salah satunya. Nah, kebetulan tipe alat yang kita miliki di pilot plant adalah falling film evaporator ya. Berikutnya lagi adalah prinsip kerja alat. Nah, dari mana saya bisa menilai Anda tahu prinsip kerja alat ini sudah baik atau benar atau belum ya? Biasanya saya tampilkan pertanyaan-pertanyaan seputar prinsip kerja alat. Ini ada di post-test dan juga ada di laporan. Anda kan pasti menyusun prosedur ya kan? Nah, prosedurnya udah benar atau belum? Ya, ketika post-test saya tanya tentang prinsip kerja alatnya paham atau tidak. Ya, seperti itu. Di dalam laporan Anda bisa menjelaskan nggak prinsip kerja alatnya seperti apa? Kenapa disebut falling film evaporator? Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mampu mengoperasikan peralatan FFE dengan benar. Ya. Di sini dari mana saya bisa menilai? Pertama, ketika praktek akan saya lihat tahap persiapannya paham nggak? Ya, sistem keamanannya, APD, keamanan alat dan sebagainya Anda bisa paham tentang itu nggak? Kemudian Anda bisa nggak membuat umpan ya. Kemudian peralatan-peralatan apa yang dibutuhkan Anda tahu tidak? Nah, itu yang harus kita tanyakan. Nah, ini bisa saya tanyakan di saat praktek ya, bisa sebelum praktek atau saat post-test dan sebagainya. Jadi bersiap-siap saja untuk ini ya. Kemudian setting peralatan, Anda harus tahu karena alat ini bisa dikondisikan dalam bentuk 2 macam. Ada setting co-current dan counter current, nanti saya akan jelaskan. Semuanya Anda harus bisa bagaimana mengkondisikan secara co-current dan bagaimana mengkondisikan secara counter current ya. Kemudian yang berikutnya harus tahu cara startup alat. Nah, ini sangat kelihatan saat praktikum harusnya ya. Harus tahu bagaimana running dan menjaga kondisi operasi ya. Harus tahu pembagian tugas di dalam tim harus ada. Nah, kemudian harus tahu analisa sampel, bagaimana cara menganalisa sampel. Ya, di sini menggunakan titrasi kompleksometri. Anda cari ya, bagaimana cara mengetahui konsentrasi MgCl2 ya dengan menggunakan titrasi kompleksometri. Kemudian yang berikutnya adalah shutdown ya, ada shutdown. Nah, di sini ada lagi tujuan ketiga adalah mampu melakukan perhitungan perpindahan massa dan panas pada proses peralatan FFE. Biasanya ini saya lihat dari perhitungan apakah sudah bisa mengevaluasi neraca massa dengan baik dan apakah sudah bisa mengevaluasi neraca, bukan neraca energi ya, lebih tepatnya neraca panas ya, neraca panas dari FFE itu. Oke, yang berikutnya
saya akan mulai menjelaskan peralatannya ya. Alur proses peralatan falling film evaporator. Alat ini bisa dikondisikan menjadi dua tipe, yaitu tipe co-current dan tipe counter current. Sebelum itu saya akan menjelaskan kenapa evaporator kita ini tipenya termasuk dalam yang falling film evaporator. Sebenarnya bagaimana prinsip falling film evaporator gitu ya. Nah, jadi prinsipnya kita punya shell evaporator besar ya, peralatan evaporator ini seperti pipa ya, seperti silinder ya, silinder besar. Isinya itu kalau tidak salah ada 3 cup kalandria kecil begini ya, jadi di dalamnya masih ada 3 cup. Ya, jadi ini masuknya ada 3 cup yang ada di dalam pipa besar. Nah, jadi ada pipa besar, kemudian ada di dalamnya ada 3 cup ya. Nah, kemudian di sini yang namanya falling film ya, yang namanya falling film itu adalah, film itu kan lapisan tipis ya. Falling itu kan artinya jatuh ya. Jadi prinsipnya begini. Nanti umpan kita ya, umpannya itu akan masuk, coba saya lihat. Nah, kalau dilihat dari sini ya, umpan itu masuk di bagian cupnya ya, di bagian cupnya. Jadi umpannya ini akan memasuki cupnya ya, dari atas. Oke, dari mana kita tahu? Nah, ini kalau dilihat dari gambarnya ini ya, ini adalah cup-cupnya, berarti umpannya masuk dari cupnya. Sedangkan untuk stemnya ya, ini stem, nanti masuknya lewat shell. Nah, ya. Nah, yang terjadi di dalam sini ya, yang terjadi di dalam sini, misalkan satu pipa ini saya zoom gitu ya, saya zoom besar, tampak penampakannya kan akan seperti ini. Nah, umpan masuk, seret. Nah, falling film, kata kuncinya itu. Jadi nanti pada saat praktikum falling film evaporator, laju alir umpan harus dibuat sekecil mungkin ya. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah kita harus bisa membentuk lapisan tipis yang menuruni dinding-dinding cup ini. Nah, jadi diharapkan terbentuk lapisan sangat tipis. Jadi umpan yang masuk tadi kemudian membentuk lapisan tipis di dinding-dinding cupnya. Steamnya kan di luar. Nah, steamnya ini menyuplai panas. Nah, sehingga terjadi perpindahan panasnya di sini, di dinding cupnya ini. Nah, harapannya dengan adanya suplai panas dari steam ya, diterima oleh feed yang berupa film tadi, berupa lapisan tipis tadi, terjadi perpindahan panas, kemudian sebagian airnya akan menguap. Nah, jadi menguap ya, V-nya dari sini. Nah, di sini menguap ya. Jadi ini yang saya tandai merah-merah ini, saya pakai warna lain ya. Oke, biru. Nah, yang biru ini adalah lapisan umpannya yang harus dikondisikan dalam laju alir yang sangat tipis. Nah, kenapa harus tipis? Karena itu tadi prinsipnya adalah falling film evaporator. Ya, coba bayangkan kalau Anda masukkan feednya dalam rate yang sangat besar. Ini akan langsung grojok masuk begitu saja ya, tanpa sempat membentuk lapisan tipis. Nah, namanya jadi bukan falling film ya nanti. Itu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu tujuan kenapa laju alir umpan pada falling film evaporator dibuat tidak terlalu besar ya, tujuannya ini tadi.
kita sengaja membentuk lapisan tipis di dinding-dinding cupnya ini agar terjadi perpindahan panas yang maksimal antara steam dengan umpan. Nah, kemudian terjadilah perubahan fase sebagian pelarut ya, yang awalnya liquid ya, sebagian akan berubah menjadi uap. Nah, inilah yang kita sebut dengan ini tadi, vapor ini tadi. Gitu ya. Jadi ini fenomena ini terjadinya di dalam sini. Di dalam cup-cupnya ini ya, cupnya ini isinya umpan ya. Kemudian steamnya di luar cup ya, steamnya di luar cup. Nah, steamnya masuknya dari sini di luar cup. Nah, steamnya bisa masuk dari atas, bisa masuk dari bawah. Kalau masuk dari bawah, umpannya dari atas, ini namanya counter current. Tapi kalau umpannya dari atas, steamnya juga dari atas, ini namanya co-current. Ya, jadi umpan dan steam masuk dari arah yang sama, itu co-current ya. Jadi kalau umpan dari atas, Q-nya dari atas, steamnya dari atas, itu co-current. Tapi kalau umpannya dari atas, kalau umpan kan selalu dari atas ya, tapi steamnya dari pemanasnya dari bawah, maka ini namanya counter current. Ya. Makanya di sini ada dua konfigurasi yang bisa dilakukan untuk peralatan ini ya. Yang pertama adalah co-current. Ya, co-current itu artinya umpan dengan steam sebagai pemanas itu masuk dari arah yang sama. Kalau dari umpan dari atas, maka ya steam juga dari atas. Nah, sedangkan untuk counter current itu berlawanan. Kalau umpan dari atas, maka pemanasnya dari bawah. Ya. Nah, kenapa kemudian kok disebut co-current ini sistem direct, sedangkan counter current itu indirect? Ya, nanti akan saya jelaskan setelah slide yang ini. Ya, jadi co-current direct, counter current disebut indirect. Ya. Oke, ini adalah flow sheet falling film evaporator secara keseluruhan. Ya. Setelah ini akan saya jelaskan ya komponen-komponen peralatannya, dilanjut dengan bagaimana konfigurasi co-current dan bagaimana konfigurasi counter current. Baik, berikutnya akan saya jelaskan lagi ya. Setelah tadi saya tunjukkan ada berapa tipe peralatan ya, ada peralatan perpindahan panas, pompa, dan juga tangki ya. Nah, di sini kita mulai dulu dari peralatan perpindahan panas. W1 ya. W1 ini adalah heater ya. W1 ini adalah heater, fungsinya untuk memanaskan fresh water ya, memanaskan fresh water di mana air yang sudah fresh water yang sudah dipanaskan ini nanti akan dijadikan media pemanas di dalam kolom FFE pada saat konfigurasinya counter current. Nanti akan saya tunjukkan lebih jelasnya. Jadi saya ulangi, W1 ini adalah heater ya, dia fungsinya adalah untuk memanaskan fresh water, di mana fresh waternya nanti akan dijadikan media pemanas pada peralatan FFE, pada kolom FFE ya, pada saat konfigurasinya counter current ya. Kemudian tipe yang digunakan ya, tipe heater di sini adalah double pipe heat exchanger ya. Jadi ada cup, ada satu cup di dalam, kemudian satu sel ya, double pipe heat exchanger. Kemudian untuk fluida pemanasnya di sini menggunakan steam. Jadi fluida dinginnya adalah fresh water, fluida pemanasnya adalah steam. Nanti kalau dari steam ditransfer ke fresh water sehingga fresh waternya menjadi air panas. Nah, air panasnya ini dijadikan untuk media pemanas pada saat konfigurasinya counter current ya. Oke, kemudian berikutnya adalah W2. Mungkin bisa saya tunjukkan dulu ya. Yang ini W1. Nah, ini W2 ya, W2. W2 ini tidak lain adalah alat utamanya, yaitu evaporatornya sendiri. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tipe alatnya adalah falling film evaporator ya. Calandria, di dalamnya ada 3 cup. Nah, di sini fungsi dari evaporatornya adalah untuk menguapkan pelarut ya dari larutan yang mengandung zat terlarut non volatil. Nah, ini fungsinya karena kita punya larutan MgCl2
ya. Jadi dia fungsinya adalah menguapkan sebagian pelarut yaitu air dari larutan MgCl2 yang mengandung zat terlarut non volatil yaitu MgCl2 itu ya. Kemudian W3 ini adalah kondensor ya. Sesuai dengan fungsinya, kondensor artinya mengkondensasikan uap hasil evaporasi menjadi destilat ya. Jadi tugasnya kondensor tadi kita lihat penguapan pelarut ya akan menghasilkan fase uap, air dalam fase uap atau kita sebut vapor di sini. Nah, ini akan sulit kalau kita mau menangkap fase uapnya ya, lebih mudah untuk kita menampungnya dalam bentuk liquid. Nah, supaya ini bisa menjadi liquid, maka diberikan satu alat tambahan yang namanya kondensor ini tadi. Nah, sesuai dengan namanya, kondensor ini fungsinya adalah untuk mengkondensasikan uap air pelarut ya, uap air hasil evaporasi menjadi destilat ya, atau menjadi liquid gitu ya. Tipenya adalah shell and tube. Nah, ini terbuat dari kaca. Nanti kalau teman-teman ada kesempatan berkunjung di lab bisa melihat secara langsung ya seperti apa bentuk shell and tube-nya. Kemudian yang menjadi fluida panas adalah uap air itu sendiri ya, hasil evaporasi. Sedangkan untuk fluida dinginnya adalah air pendingin ya, air pendingin gitu. Nah, di sini yang harus kalian pahami adalah apa bedanya cooler dengan kondensor ya. Kenapa yang di sini disebut dengan kondensor? Kondensor adalah fungsinya untuk mengkondensasi. Berarti di sana ditandai dengan adanya perubahan fase. Yang awalnya masuk dalam fase uap, kemudian keluarnya dalam fase liquid. Ya, berarti ada pelibatan kalor laten di sana. Nah, sedangkan untuk cooler, istilah cooler itu biasanya digunakan untuk mendinginkan ya suatu fluida, tapi tidak disertai dengan perubahan fase. Jadi hanya menurunkan suhu tapi tidak ada perubahan fase. Biasanya seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya peralatan perpindahan panas sudah. Kita ke pompa. Di sini kita punya dua pompa ya. Ada pompa P1, ini adalah pompa umpan ya. Pompa umpan di sini bentuknya positive displacement pump atau kita biasanya menyebutnya metering pump. Di sini kebetulan sih sebenarnya Anda beruntung ya karena bisa melihat cara kerja pompanya secara langsung. Jadi dia seperti model piston, jadi dia menghisap mendorong gitu ya. Jadi dia tipenya yang positive displacement pump, pompa umpan atau pompa feed P1. Fungsinya adalah untuk mengalirkan serta mengatur laju alir umpan. Kenapa laju alir umpan harus diatur? Ingat tadi kita sistem kita, alasan yang pertama ya tentu kita harus tahu berapa laju alir umpan yang masuk untuk bisa melakukan evaluasi neraca massa maupun neraca panas. Berikutnya adalah juga kita harus bisa mengendalikan laju alirnya, karena pada sistem falling film evaporator itu sebaiknya laju alirnya tidak terlalu besar. Alasannya kenapa sudah saya kemukakan pada slide yang sebelumnya. Berikutnya setelah ada P1 ada P2 ya. P2 ini adalah pompa fresh water. Tadi kan saya sudah bilang ya, ada peralatan heater yang dia fungsinya untuk memanaskan fresh water supaya menjadi air panas. Nah, fresh water ini untuk bisa mengalirkannya untuk memasuki heater dan juga FFE atau evaporator harus dibantu dengan adanya pompa karena posisinya ini lebih tinggi ya, kolom FFE-nya ada di atas. Nah, pompa fresh water ini fungsinya adalah mengalirkan fresh water menuju ke W1. Jadi mengalirkan fresh water menuju ke W1 ya. Tipenya adalah centrifugal pump atau pompa sentrifugal ya. Baik, yang berikutnya kita punya 6 tangki ya. T1 di sini tangki produk ya. Tangki produk ini menampung produk evaporasi sama halnya dengan T2. Jadi di sini ada dua tampungan ya, T1 dan T2. Dua-duanya adalah menampung hasil produk. Bedanya biasanya T1 ini digunakan untuk mengambil sampel, sedangkan T2 ini untuk menampung hasil evaporasi yang kemudian bisa dihubungkan kembali dengan tangki umpan. Jadi disirkulasi. Nah, ini harusnya di sini ada gambar lagi ya. Ada gambar lagi, ada line, ada pipa ya yang masuk ke sini. Nah, jadi setelah selesai satu siklus dikembalikan, lakukan evaporasi lagi berulang-ulang. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya T1, T2 tangki produk menampung hasil evaporasi, tipenya spherical tank. Jadi dia tangki yang berbentuk bola terbuat dari kaca.
Kemudian T2 sudah ya, T3, T4. T4 ini adalah tangki distilat. Nah, jadi konteks distilat pada proses evaporator ini adalah, pengertian distilat adalah hasil uap evaporasi yang sudah berubah fase menjadi liquid karena sudah dikondensasikan di kondensor. Ya, fungsi dari T3 dan T4 ini adalah menampung uap hasil evaporasi yang sudah berada pada fase liquid. Ya, jadi ini kiriman dari kondensor. Oke. Kemudian berikutnya T5 ya, adalah separator. Ini fungsinya untuk memisahkan antara uap ya, uap dengan produk evaporasi. Nanti saya jelaskan untuk lebih jelasnya seperti apa ya. Tangki separator ini memisahkan uap dan produk evaporasi ya. Jadi masuk ke sini ini masih campuran antara vapor dan liquid ya, vapor dan liquid. Kemudian uapnya akan ke atas masuk kondensor, liquidnya mengisi tangki 2 dan 1. Tuh. Kemudian berikutnya ada T6. Ini adalah tangki kondensat vakum separator. Jadi sebenarnya di peralatan kita itu dilengkapi dengan vakum. Kenapa evaporator dilengkapi dengan vakum ya? Tapi sayangnya vakumnya sedang tidak dalam keadaan bisa dipakai ya. Dengan kata lain rusak gitu ya. Jadi kita selama ini sudah tidak menggunakan vakum. Tapi sebenarnya konfigurasi alat ini ya, T6 ini tangki kondensat vakum separator ya, ini diinstal atau dipasang ada sistem vakum di sini. Itu tujuannya adalah, logikanya ketika terjadi kondisi vakum ya, di sini pasti tekanannya akan menjadi turun atau lebih rendah. Nah, tekanan yang lebih rendah ini akan menyebabkan tentu akan terjadi penurunan tekanan uap ya. Jadi awalnya di sini masuknya vapor gitu ya, begitu tekanannya turun dia akan semakin lebih cepat berubah fase menjadi liquid. Ya, selain itu, karena di sini tekanannya lebih rendah, otomatis uap yang berada di separator yang di T5 itu akan ibaratnya tersedot ya, karena tekanannya lebih rendah, jadi dia akan tertarik untuk lebih cepat memasuki ruang kondensor. Nah, apabila lebih cepat memasuki ruang kondensor dan juga terjadi penurunan tekanan uap sehingga berubah fase menjadi liquid, tentu saja diharapkan proses penguapan di sini juga menjadi lebih cepat gitu, karena akan semakin banyak uap hasil evaporasi yang berubah fase menjadi liquid sehingga bisa ditampung di T3 dan T4 gitu. Nah, tapi sayangnya vakumnya ini sudah tidak bisa digunakan ya. Jadi kita sekarang menggunakan kondisi atmosferik lagi saja, tidak menggunakan kondisi vakum lagi gitu ya. Oke, itu terkait dengan T5 tangki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang berikutnya ya akan saya jelaskan tentang konfigurasi baik itu co-current maupun counter current. Oke. Nah, yang pertama untuk konfigurasi co-current atau kita menyebutnya istilahnya dengan direct steam ya. Ceritanya seperti ini. Uraian prosesnya ya, ceritanya seperti ini. Saya punya umpan ya, di dalam tangki umpan, tadi tangkinya kurang satu ya, berarti ada T7. Nah, T7 itu adalah tangki umpan ya, fungsinya adalah untuk menampung umpan yang kita siapkan ya, umpan yang kita siapkan. Nah, ini isinya larutan MgCl2 ya, tipenya cylindrical tank, jadi dia seperti silindris ya, seperti silinder gitu. Oke, yang berikutnya ini tadi ya, jadi di sini saya punya larutan MgCl2. Larutan MgCl2 dengan konsentrasi tertentu, saya ingin membuatnya menjadi lebih pekat. Nah, ya, tapi kalau di kondisi aslinya tidak di atas begini ya, dia posisinya di bawah gini ya, di dekat tangki produk ya. Jadi T7 ini isinya umpan ya. Kemudian umpan dipompakan oleh P1 atau metering pump tadi, dipompakan lewat P1 ya. Laju alir umpan bisa dibaca di flow meter ya, dilihat langsung di alatnya ada flow indikator nomor 9. Bentuknya rotameter ya, ada di atas tangki umpan, di atas pompa. Kemudian suhu umpan masuk bisa dibaca di TI07 ya. TI07 ini
temperatur indikatornya ini bisa terhubung dengan kontrol panel. Jadi TI07 bisa dibaca di panel, ya, tidak dilihat langsung gitu, tidak dilihat di termometer langsung gitu ya, atau dicelup langsung gitu, enggak. Jadi bisa dibaca di kontrol panel. Kemudian umpan yang berisi larutan MgCl2 yang masih encer tadi memasuki ruang evaporator. Jadi W2 ini evaporator. Nah, dia kan berarti harus bagian pelarutnya diuapkan. Nah, caranya gimana? Berarti kita butuh suplai panas. Nah, seperti yang tadi saya katakan, co-current itu artinya steam sebagai pemanas dengan umpan sebagai fluida dingin masuk dari arah yang sama. Cara masuknya steamnya seperti ini. Jadi steam dari boiler utama ya, dari boiler utama gitu ya. Dia masuk ke peralatan evaporator melalui katup steam utama. Nah, katup steam utama ini dibuka secara manual. Ya, dibuka secara manual. Kemudian besar kecilnya ya, steam yang bisa dimasukkan ke dalam perpipaan ini diatur lewat V1. V1 ini berupa kontrol valve yang sistemnya pneumatik. Ya, kontrol valve yang sistemnya pneumatik. Ya. R2 open ya. Jadi kalau bukaan persentase semakin besar, dia justru semakin terbuka ya. Mengendalikan V1 tidak bisa manual karena dia kontrol valve ya. Jadi dia dikendalikannya lewat panel. Nah, namanya kontrol valve kan berarti hubungannya dengan set point. Apa yang menjadi set point? Biasanya yang menjadi set point kita adalah tekanan uap ya, tekanan uap. Nah, misalkan tekanan uap kita patok 0,8 bar. Jika suplai steam dari pipa utama ini dia lebih dari 0,8, ya otomatis V1 ini menutup perlahan-lahan. Kalau kurang dari 0,8, V1 ini membuka dengan perlahan-lahan. Nah, buka nutupnya ini tidak bisa Anda manual ya. Jadi semuanya dikendalikan dari panel gitu ya. Nah, untuk suhu steam utama yang masuk itu suhunya bisa dibaca di TI01. TI01 ini juga bisa dilihat di panel ya, jadi tidak berupa manual termometer gitu, tapi berupa termokabel yang terhubung dengan panel. Jadi TI01, TI07 itu bisa dilihat di panel ya. Kemudian steam masuk ya, masuk lewat sini. Nah, dia kan harus masuk dari arah yang sama dengan umpan. Berarti tidak boleh lurus ke sana. Artinya pada konfigurasi co-current V2 ini harus ditutup supaya steamnya naik ke V7 ya. Oke, V7 harus dibuka ya. Kalau yang ini harus di close, yang ini harus dibuka. Tidak boleh ke sini, berarti V7 harus dibuka. V2 ditutup, V3 dibuka, V7 ditutup supaya dia bisa belok ke kanan. Nah, suhu steam tepat memasuki FFE, suhunya bisa dibaca di TI04 ya. TI01, TI04 ini dua-duanya bisa dibaca di panel. Oke, fungsinya adalah untuk membaca suhu steam sebelum memasuki FFE. Oke, kemudian kita juga berharap steamnya nanti langsung masuk ke dalam FFE ya. Jadi V6 ini harus ditutup. V6 ini fungsinya untuk mengalirkan fresh water. Nah, ini kalau kita pakai konfigurasi counter current. Karena kita konfigurasinya masih co-current, maka ini harus ditutup. Nah, udah. Sekarang steam masuk. Nah, steam masuk dari atas. Begitu juga dengan umpan masuk dari atas, berkontaklah sehingga terjadi, tapi tidak langsung ya, jalannya masing-masing. Umpannya ada di cup, pemanasnya ada di shell, kemudian terjadi perpindahan panas. Nah, terjadi perpindahan panas seperti ini. Sebagian pelarut akan menguap. Nah, begitu juga di sini terjadi penguapan. Nah, tapi kalau saya menggambarkannya seperti ini, kalau di sini ya, kalau di sini masuknya F, keluarnya kan V dan L. Ini kan L ya, V dan L. Ini V, ini L, produk dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Kalau di peralatan kita aslinya, jadi ini adalah feed, ini adalah steam. Keluar dari sini ini masih campuran antara vapor dengan produk liquid. Nah, itu.
ya, vapor dengan produk liquid. Nah, itulah kenapa sebenarnya kita perlu vakum untuk ini tadi, nyedot vapornya supaya cepat memasuki ruang kondensor. Nah, keluar dari reaktor yang masih campuran antara vapor dengan liquid kemudian memasuki separator T5. Di T5 ini terpisah, V-nya ke atas, L-nya ke bawah, kemudian L ini Anda sebut sebagai produk yang ditampung di tangki produk. Suhu produk bisa dibaca di TI 11. Ya, bisa dibaca di TI 11. Oke. Coba saya lihat TI 11 ini dibaca manual. Ya. TI 11 ini adalah temperatur indikator atau indikator suhu berupa termometer, ya, untuk membaca suhu produk keluar dari separator, dibaca secara manual. Jadi beda dengan TI 01, ya, TI 04, TI 07 semuanya bisa dilihat di panel. Tapi kalau yang TI 11 dilihatnya manual. Jadi ada termometer di atas tangki produk. Anda baca dari situ, ya. Kemudian vapornya memasuki ruang kondensor. Suhu vapor masuk ke kondensor bisa dibaca di TI 10. Ya, TI 10 ini fungsinya untuk melakukan pembacaan suhu vapor atau uap hasil evaporasi sebelum memasuki ruang kondensor. Ini bisa dibaca melalui panel, ya. Jadi TI 10 ini bisa dibaca di panel. Oke, betul. Kemudian terjadi kondensasi, ya, terjadi kondensasi. Pendinginnya apa? Fluida panasnya adalah vapor tadi. Sorry, ini harusnya panahnya ke sana, ya. Ini enggak punya. Ini harusnya panahnya ke sana. Counter current. Ya, jadi ini fluida dinginnya air, flow rate air bisa dibaca di FI 15. Nanti ada alat penunjuknya. Biasanya kita jaga di sekitar 3 liter per jam, ya. Nah, 3 kilo per jam, ya. Di sini kemudian suhu air pendingin masuk, suhunya terbaca di TI 14. TI 14 ini juga dilihat di panel. Jadi TI 08 dan TI 14 ini terlihat di panel, ya. Jadi suhu fluida dingin masuk, ya, laju airnya dibaca di FI 15, suhunya dibaca di TI 15, ya, dibaca di panel. Terjadilah kondensasi. Jadi energi panas yang ada di uap tadi diserap oleh air pendingin, ya. Kemudian di sini sistemnya sel encup, ya, sel encup berarti air pendinginnya lewat cupnya, ya, kalau seperti ini. Uapnya lewat shellnya. Nah, kemudian keluar, air pendingin keluar, suhunya terbaca di TI 08, ya, keluar. Sedangkan uap yang sudah berubah menjadi liquid, suhunya terbaca di TI 12. TI 12 ini juga manual, jadi dia terpasang termometer di atas tangki distilat. Anda baca secara manual. Jadi 11 dan 12 ini manual. Nah, kalau sudah memasuki tangki 3 dan 4 ini fasenya sudah liquid. Gitu, ya. Kemudian kenapa kokaran ini kita sebut dengan direct steam? Karena steam yang disuplai oleh boiler langsung digunakan sebagai media pemanas. Nah, ini dia, jalurnya kan ini kan. Nah, lewat sini steamnya, lewat sini langsung dipakai, ya. Nah, steam yang langsung digunakan sebagai pemanas, tentu dia akan kehilangan energi dan berubah menjadi kondensat, fasenya menjadi liquid, ya. Atau mungkin sebagian masih menjadi uap. Biasanya suhu steam yang kita pakai sekitar 120 sampai 130 derajat. Nah, di sini suhu kondensat atau steam yang sudah digunakan keluar dari FFE bisa dibaca di TI 06. TI 06 ini bisa dibaca di panel. Ya, bisa dibaca di panel, kemudian keluar melalui V10. Sebelum keluar biasanya melalui steam trap. Ya, steam trap ini gunanya untuk memastikan bahwa semua uap bisa berubah fase menjadi liquid, sehingga keluar dari V10 atau valve nomor 10 ini sudah dalam kondisi liquid, ya. Jadi saya ulangi, direct steam artinya steamnya langsung digunakan sebagai pemanas. Dan pada konfigurasi kokaran, perhatikan yang harus dibuka adalah katup steam utama, kemudian V2 harus ditutup, V3 harus dibuka, V7 harus ditutup, V6 harus ditutup, V10 harus dibuka. Ya, sistemnya seperti itu, ya.
Oke, itu untuk yang co-current. Berikutnya akan saya jelaskan tentang yang counter current. Ini sedikit berbeda dengan yang tadi ya, yang co-current. Pada sistem counter current, prinsipnya adalah umpan dengan pemanas, media pemanas itu masuk dari arah yang berlawanan. Kalau tadi kan media pemanasnya steam masuk dari atas, umpan juga dari atas. Nah sekarang sebaliknya, umpan dari atas sedangkan media pemanasnya dari bawah. Untuk umpan, cara mengalirnya ke dalam FFV itu kurang lebih sama dengan yang co-current, tidak ada perubahan yang signifikan untuk umpan. Jadi tetap dari T7 dipompakan dengan P1, pompa feed. Kemudian laju alirnya dibaca di FI9 ya untuk membaca laju alir umpan, kemudian TI07 dibaca di panel masuk ke FFE. Nah, pemanasnya ini yang sedikit berbeda. Kalau tadi pemanasnya kan langsung kita gunakan untuk jadi media pemanas. Nah, sekarang steamnya itu digunakan untuk memanaskan fresh water. Fresh waternya barulah digunakan sebagai media pemanas di FFE. Ibaratnya gini, kalau di co-current ya tadi steam langsung digunakan sebagai media pemanas. Kalau di counter current Anda masak air dulu, baru air yang dipanaskan tadi digunakan untuk jadi pemanas di FFE. Makanya namanya indirect steam. Jadi steamnya tidak langsung digunakan sebagai pemanas, melainkan steamnya digunakan dulu untuk memanaskan air. Nah, air yang sudah panas digunakan untuk memanaskan FFE gitu ya. Saya tunjukkan. Jadi steam utama dari boiler ya tetap lewat katup steam utama harus dibuka manual. V1 ini control valve, suhu steam dibaca di TI01. Nah, steamnya harus kita masukkan ke W1. Kalau di co-current tidak melibatkan W1. Di counter current kita melibatkan W1 atau heater ya. Nah, steam harus menuju ke W1. Artinya pada saat konfigurasi counter current V3 harus ditutup. Nah, tidak boleh dia steamnya naik ke atas, harus lurus masuk ke W1 ya, harus masuk ke W1 sehingga V2 dibuka ya, biasanya V4 ini ditutup memasuk ke W1. Nah, ini steam sebagai pemanas. Nah, yang dipanasi siapa kan gitu ya. Nah, yang dipanasi ini fresh water ya, fresh water dari V6, berarti V6 dibuka, biasanya kita buka setengah ya, suhu fresh water masuk terbaca di TI04, kemudian masuk ke V7, berarti V7 harus dibuka ya. V8 ini biasanya tidak kita adjust, biasanya dia sudah posisi standby ya, ditutup. Kemudian setelah itu airnya tadi dipompakan oleh P2 ya, pompa fresh water, tekanannya terbaca di PI16, kemudian masuk lewat V9 dan memasuki W1. Nah, jadi air yang masih segar dipertukarkan panasnya dengan steam. Otomatis air yang masih segar akan panas ya. Panas, kemudian keluar dari W1, fluidnya terbaca di Fi5, maka V5 harus dibuka ya. Kemudian air panas masuk ke kolom FFE pada suhu yang terbaca di TI06 ya, dibaca TI06. Terjadi pertukaran panas di sini. Untuk selebihnya sama, terbentuk vapor dan liquid. Vapor dan liquid pisah di sini, vapor ke atas, liquid ke bawah. Kondensasi bla bla bla, sistemnya sama ya. Oke. Nah, gambarnya begini harusnya. Oke, itu. Kemudian tadi steam yang sudah digunakan sebagai pemanas pasti kehilangan energi dan berubah menjadi kondensat. Maka dia harus keluar melalui steam trap dan keluar sebagai kondensat. Nah, inilah kenapa yang counter current disebut dengan indirect steam, karena steamnya tidak langsung digunakan sebagai pemanas ya, tidak langsung digunakan sebagai pemanas. Tuh. Oke, itu untuk yang counter current.
Ya, jadi bedanya kalau di GoCurrent tidak pakai W1, kalau di sini pakai W1. Kenapa? Karena di GoCurrent steam direct steam, steamnya langsung dipakai, langsung digunakan jadi pemanas. Sedangkan di counter current, steamnya digunakan sebagai pemanas fresh water. Fresh water yang sudah panas baru digunakan untuk memanaskan FFE ya. Nah, ini makanya disebut counter current juga ya. Jadi umpan dari atas ya kan, steamnya dari bawah ya. Kemudian nanti bukan steam ya, air panasnya dari bawah. Air panas yang sudah digunakan nanti akan bercampur lagi di sini ya menjadi dengan fresh water ya, fresh water. Kadang kalau sudah cukup jumlahnya supaya airnya bisa diputar-putar, biasanya V6-nya ini kita tutup ya. Jadi airnya hanya diputar-putar saja di sini ya, digunakan terus-menerus. Nah, seperti itu. Kenapa ini kok bisa mengalir ke arah sini? Karena di sini disedot oleh pompa. Jadi ada pompa ya, tekanan yang di sini pasti akan menyebabkan airnya bisa mengalir dan naik ke W1. Tuh. Oke, itu perbedaan cara kerja antara co-current dan counter current. Perhatikan valve-valve mana yang harus dibuka dan harus ditutup. Ya, pahami dengan baik. Jadi Anda harusnya melihat ini penjelasan saya sambil membawa job sheet ya. Oke, karena saya sudah menjelaskan, silakan dibuat sistem pengkodean. Ya, tadi selama saya bercerita, saya akan menyebutkan W1, nama alatnya apa, fungsinya apa, ya, keterangan, gitu, ya, seperti itu. Kemudian yang harus di list adalah W, yaitu peralatan perpindahan panas, pompa, tangki, valve, temperatur indikator dan juga pressure indikator ya. Mungkin bisa juga ditambah dengan flow indikator ya. Karena tadi ada beberapa laju indikator laju alir ya. Ini bisa saya tambahkan di sini. Karena tadi ada beberapa alat yang menunjukkan flow indikator ya, jadi mungkin bisa ditambah. Oke, seperti itu. Kemudian untuk keterangannya bisa diisi, tadi saya beberapa sudah menjelaskan tipe HE-nya apa, tipe pompanya apa, tipe tangkinya apa ya. Kalau valve-nya di keterangannya bisa ditambah pada saat co-current dia buka atau nutup ya, pada saat counter current dia buka atau tutup, seperti itu. Kemudian indikator suhunya tadi sudah saya jelaskan, misalkan TI01 bisa dilihat di panel K atau bisa dibaca manual. Nah, seperti itu bisa ditambahkan di bagian keterangan. Jadi keterangan bisa diisi nih. Bisa tipe, sistem pembacaan, konfigurasi sesuai setup, apakah dia co-current atau counter current. Terutama yang valve ya. Misalkan V2 kalau co-current berarti dia harus ditutup, misalkan kayak gitu ya. Kalau co-current V2 harus tutup ya, seperti itu. Ketiga harus dibuka atau tutup, V4 dan sebagainya ya. Oke, seperti itu. Ini tugas Anda yang pertama, sistem pengkodean peralatan falling film evaporator. Jadi Anda harus mempelajari dengan seksama semua yang saya jelaskan tadi, baru kemudian Anda bisa membuat sistem pengkodean ya. Oke, untuk video saya yang sebelumnya akan saya jelaskan, yang selanjutnya ya, nanti akan bisa saya jelaskan tentang teknik sampling, kemudian tabel data pengamatan dan juga pengolahan data. Oke, mungkin untuk falling film evaporator penjelasan saya yang bagian pertama bisa sampai di penjelasan alur proses ya, sampai dengan melakukan sistem pengkodean. Untuk yang selanjutnya, untuk teknik sampling, data pengamatan dan juga pengolahan data nanti akan saya sampaikan di video saya yang berikutnya. Oke, terima kasih ya. Mungkin bisa dipelajari dulu video yang ini ya supaya paham, dan harus sambil membawa job sheet dan juga PFD ya, supaya kalian bisa mencocokkan uraian prosesnya ya, bagaimana prosesnya ini bisa berlangsung, proses evaporasi di peralatan FFE. Oke, mungkin itu dulu, sekian dari saya. Nanti silahkan mempelajari lagi video yang selanjutnya terkait dengan teknik sampling, tabel data pengamatan, jadi perencanaan tabel data pengamatan, dan berikutnya adalah pengolahan data. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.
Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.